Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Ibrahim Wela, yang akrab disapa dengan sebutan Abu, merupakan tokoh masyarakat Aceh yang sangat disegani dan diperhitungkan segala tindak tanduknya. Mungkin sebagian orang yang di luar Aceh belum begitu mengenalnya. Namun, kiprah dan perjalanannya sebagai seorang yang unik dan hampir tidak masuk akal selalu menyertai setiap cerita yang diceritakan oleh masyarakat Aceh. Abu Ibrahim Wela dianggap oleh sebagian masyarakat Aceh sebagai seorang ulama yang telah mencapai derajat makam kewalian yang mulia. Kehidupan sehari-harinya beliau habiskan hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bibirnya tidak pernah berhenti mengingat asma Allah. Kehidupan zuhud dan tasawuf yang beliau jalani, yang tidak pernah memandang sesuai hal tentang keduniawian, sangatlah mengesankan. Cerita keajaiban dan keramat Abu Ibrahim Wela, wali Aceh. Bila kita dengar cerita dan cerita tentang Abu Ibrahim Wela semasa hidupnya, tak ubah seperti kita mendengar cerita para sufi dan ahli tasawuf. Banyak sekali tindakan yang dikerjakan Abu Ibrahim Wela semasa hidupnya, yang terkadang tidak dapat diterima secara rasional, karena kejadian yang diperankannya termasuk di luar jangkauan akal pikiran manusia. Untuk mengenal perilaku Abu Ibrahim Wela, haruslah menggunakan pikiran alam lain, sehingga menemukan jawaban. Apa yang dilakukan Abu Ibrahim Wela itu benar adanya. Abu Ibrahim Wela selalu mendatangi tempat-tempat di mana umat selalu dalam kesusahan, kegelisahan, dan musibah. Beliau selalu ada di tengah-tengah masyarakat itu. Namun, orang sulit memahami maksud dan tujuan Abu Ibrahim Wela untuk apa beliau mendatangi tempat-tempat seperti itu. Karena kedatangannya tidak membawa pesan atau amanah apapun bagi masyarakat yang didatanginya. Abu Ibrahim Wela hanya datang berdoa di tempat-tempat yang beliau datangi, tutur Tengku Nasruddin. Dalam hal ini, Ustadz Muhammad Kurdisyam yang sangat mengenal Abu Ibrahim Wela. Ustadz Muhammad Kurdisyam menceritakan bahwa Abu Ibrahim Wela kebetulan sedang berjalan kaki. Beliau terkadang masuk ke sebuah rumah tertentu milik masyarakat yang dilewatinya. Beliau mengelilingi rumah tersebut sampai beberapa kali, kemudian berhenti pas di halaman rumah itu dan menghadapkan dirinya ke arah rumah tersebut dengan berzikir La ilaha illallah, yang tak berhenti keluar dari mulutnya. Setelah itu Abu Ibrahim Wela pergi meninggalkan rumah itu. Tidak ada yang tahu makna yang terkandung di balik semua itu. Apakah agar penghuni rumah itu terhindar dari bahaya yang akan menimpa mereka, atau mendoakan penghuni rumah itu agar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wallahu a'lam. Menurut Tengku Nasruddin, dilihat dari kehidupannya, Abu Ibrahim Wela sepertinya tidak lagi membutuhkan hal-hal yang bersifat duniawi. Beliau mencontohkan, kalau misalnya Abu Ibrahim Wela memiliki uang tersebut bisa habis dalam sekejap mata, dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Dan biasanya Abu Ibrahim Wela membagikan uang itu kepada anak-anak dalam jumlah yang tidak dapat dihitung. Begitulah kehidupan Abu Ibrahim Wela dalam kehidupan sehari-hari. Keajaiban lain yang membuat masyarakat tak habis pikir dan bertanya-tanya adalah soal kecepatan beliau melakukan perjalanan kaki yang ternyata lebih cepat dari kendaraan bermesin. Memang kebiasaan Abu Ibrahim Wela kalau pergi kemana-mana selalu berjalan kaki tanpa menggunakan sandal. Bagi orang yang belum mengenalnya biasa beranggapan bahwa Abu Ibrahim Wela sosok yang tidak normal, karena di samping penampilannya yang tidak rapi, mulutnya terus komit mengucapkan zikir sambil jalan. Ustadz Muhammad Kurdisyam menceritakan suatu ketika Abu Ibrahim Wela sedang jalan kaki di Tenom menuju Melabuh. Perjalanan yang memakan waktu 1-2 jam dengan kendaraan bermotor. Yang anehnya, Abu Ibrahim Wela ternyata duluan sampai di Melabuh. Padahal yang punya mobil tadi tahu bahwa tidak ada kendaraan lain yang mendahului mobilnya. Kejadian ini bukan sekali 2 kali terjadi. Malah bagi masyarakat di pantai barat yang sudah menganggap itulah kelebihan sosok ulama keramat Abu Ibrahim Wela yang luar biasa, tidak sanggup dinalar oleh pikiran orang biasa. Karena tak heran kalau Abu Ibrahim Wela berada seperti di pasar. Misalnya semua pedagang di pasar itu berharap agar Abu Ibrahim Wela dapat singgah di toko mereka.
karena mereka ingin mendapatkan berkah Allah melalui perantaran Abu Ibrahim Muela. Namun tidak segampang itu, karena Abu Ibrahim Muela punya pilihan sendiri untuk mampir di suatu tempat. Seperti yang diceritakan Ustadz Muhammad Kurdisham, suatu waktu Abu Ibrahim Muela sedang berada di Lamno, Aceh Jaya, lalu bertemu dengan seseorang yang bernama Samsul Bahri yang sedang bekerja di Abah Awe. Saat itu kebetulan Abu Ibrahim Muela membawa 2 potong lemang. Ketika mampir di situ, Abu Ibrahim Muela meminta sedikit air. Setelah air itu diberikan Samsul, lalu Abu Ibrahim Muela memberikan 2 potong lemang tersebut kepada Samsul. Tapi Samsul menolaknya, karena menurut Samsul bahwa lemang tersebut adalah sedekah orang yang diberikan kepada Abu Ibrahim Muela. Karena tidak mau diterima Samsul, lemang itu dibuang Abu Ibrahim Muela yang tak jauh dari tempat duduknya. Spontan saja Samsul tercengang dengan tindakan Abu yang membuang lemang begitu saja. Karena merasa bersalah, lalu Samsul ingin mengambil lemang yang sudah dibuang tersebut. Namun sayang, ketika mau diambil, lemang itu hilang secara tiba-tiba. Dalam kejadian lain, Tengku Nasruddin menceritakan, suatu ketika tiba-tiba subuh pagi Abu Ibrahim Muela datang ke alma maternya ke pesantren Syekh Mahmud. Kaki Abu Ibrahim Muela kelihatan sedikit pincang sebelah kalau beliau berjalan. Kedatangan Abu Ibrahim Muela disambut oleh Tengku Nasruddin dan teman-teman sepengajian lainnya. Lalu Abu meminta sedikit nasi untuk sarapan pagi. Nasinya ada, tapi tidak ada lauk pauk apa-apa Abu, kata Tengku Nasruddin. Tidak apa-apa, saya makan pakai telur saja. Coba lihat dulu di dapur, mungkin masih ada 1 telur tersisa, jawab Abu Ibrahim Muela. Lalu Tengku Nasruddin menuju ke dapur. Ternyata di tempat yang biasa ia simpan telur, terdapat 1 butir telur. Padahal seingatnya, tidak ada sisa telur lagi, karena sudah habis dimakan. Lantas sambil menyuguhkan nasi kepada Abu Ibrahim Muela, Tengku Nasruddin bertanya, "Kenapa dengan kaki Abu?" Abu menjawab, "Saya baru pulang dari Bukit Kaf. Di sana banyak sekali tokonya, tapi tidak ada penjualnya. Namun kalau kita ingin membeli sesuatu, kita harus membayar di mesin. Kalau tidak, kita akan ditangkap polisi." Abu meneruskan, "Setelah saya belanja di toko-toko itu, lalu saya naik kereta api dan sangat cepat larinya. Karena saya takut duduk dalam kereta api itu, maka saya lompat dan terjatuh hingga membuat kaki saya sedikit terkilir. Makanya saya agak pincang, tapi sebentar lagi juga sembuh." Kejadian serupa juga dialami oleh keluarga dekat Abu Ibrahim Muela sendiri. Suatu hari, Abu mengunjungi salah seorang saudaranya untuk meminta sedikit nasi dengan lauk sambal udang belimbing. Lalu tuan rumah itu mengatakan pada istrinya untuk menyiapkan nasi dengan sambal udang belimbing untuk Abu Ibrahim Muela. Tapi istrinya memberitahu bahwa pohon belimbingnya tidak lagi berbuah. "Baru kemarin sore saya melihat pohon belimbingnya lagi, tidak ada buahnya," kata sang istri pada suaminya. Tapi suaminya terus mendesak istrinya, "Coba kamu lihat dulu. Kadang ada barang 2-3 buah sudah cukup untuk makan Abu," katanya. Lalu istrinya pergi ke pohon belakang rumah. Ternyata belimbing itu memang didapatkan tak lebih dari 3 buah di pohon yang kemarin sore dilihatnya. Demikian pula ketika hendak melangsungkan pernikahan anak pertama Abu Ibrahim Muela, yaitu Salmiah. Masyarakat di kampung melihat sepertinya Abu Ibrahim Muela tidak peduli terhadap acara pernikahan anaknya. Padahal acara pernikahan itu akan berlangsung beberapa hari lagi. Tapi Abu Ibrahim Muela tidak menyiapkan apa-apa untuk menghadapi acara pernikahan anaknya itu. Bahkan uang pun tidak beliau kasih kepada keluarga untuk kebutuhan acara tersebut. Namun ajaibnya, pada hari pernikahan berlangsung, ternyata acara pernikahan anaknya berlangsung lebih besar dari pesta-pesta pernikahan orang lain yang jauh-jauh hari telah mempersiapkan segala sesuatunya. Begitulah sebagian dari perjalanan riwayat hidup seorang ulama dan aulia Abu Ibrahim Muela yang sulit dicari penggantinya di Aceh sekarang ini. Beliau berpulang ke rahmatullah pada hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
tanggal 18 Juli tahun 2009 di rumah anaknya di Pasi Aceh, Kecamatan Wela Induk, Kabupaten Aceh Barat dalam usia 90 tahun. Melihat perjalanan beliau yang penuh dengan keikhlasan dan penuh dengan kepasrahan, terkadang membuat kita iri dan ingin meniru beliau. Namun kadang karena kebutuhan akan dunia, kita lupa akan itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.